Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi baru kita ini sebenarnya 2 bab, tapi dijadikan satu aja karena memang mirip ya Kak ya. Jadi identifikasi protein sendiri ya seharusnya, kemudian identifikasi asam amino sendiri. Namun karena memang sebenarnya mereka adalah senyawa yang sama ya, jadi dijadikan satu. Baik, kita mulai ya Kak ya. Tentang asam amino. Asam amino sendiri nantinya akan bisa dirubah menjadi protein. Nah, sebaliknya juga protein bisa dirubah menjadi asam amino. Kalau sebagai protein, contohnya apa? Ya itu ya, contohnya sebagai enzim. Terus kemudian sebagai enzim, kemudian sebagai hormon, sebagai suatu protein yang berfungsi untuk mentransfer ya, sebagai transport ya, kurir. Contohnya adalah protein transferin, dia berfungsi untuk transport zat besi ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk mempertahankan keseimbangan asam basa ya. Jadi adanya protein, antara lain protein seperti hormon dan juga enzim. Nah, itu juga mempengaruhi metabolisme tubuh ya kan. Metabolisme tubuh berkaitan tentang asam dan basanya tubuh. Kemudian selain itu adalah sebagai antibodi ya. Imunoglobulin itu merupakan suatu protein ya Kak ya. Kemudian selanjutnya ada penanip itu apa ya? Nyoba ya Kak ya fiturnya ini apa. Kemudian selanjutnya ya untuk menjadi produk khusus ya. Jadi asam amino bisa untuk menjadi produk khusus ya, yaitu adalah serotonin. Serotonin ini tidak hanya sebagai protein biasa, tidak hanya sebagai hormon ya. Kita tahu serotonin itu hormon ya, hormon kebahagiaan katanya ya. Tapi dia juga sebagai hormon dan juga neurotransmitter alias penerus sinyal saraf atau impuls saraf ke otak ya, seperti itu. Kemudian lanjut untuk urea ya. Urea ya, asam amino menjadi urea ya. Jadi asam amino ketika menjadi urea adalah ketika dia nantinya akan masuk ke siklus pembuangan ya Kak ya. Jadi urea ya merupakan hasil perubahan amonia yang beracun sehingga harus diekskresi ya. Kemudian senyawa amfibolik ya, yaitu senyawa yang nantinya sebagai bahan ya, bahan mentah ya untuk menjadi senyawa yang lain. Contohnya adalah protein-protein yang ada pada asam sitrat ya, siklus asam sitrat. Oksaloasetat, asam sitrat, isositrat. Nah, itu ya. Protein-protein di situ merupakan senyawa amfibolik yang nantinya bisa berubah menjadi tergantung kebutuhannya, entah itu glukosa, protein atau lemak. Terus kemudian ya, protein ini merupakan polimer asam amino ya. Jadi bentuk terkecilnya adalah asam amino ya. Asam amino menjadi banyak, istilahnya adalah polimer ya, atau senyawa polipeptida ya. Peptida itu berarti protein, tapi poli berarti banyak. Berarti protein adalah polimer asam amino atau sebut saja senyawa polipeptida ya. Tersusun atas kimia karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen ya. Nah, protein dibagi dua Kak. Protein struktural dan non struktural, fungsional, maaf. Struktural dan fungsional. Nah, mau ini loh pakai pointer tapi nah ini. Untuk struktural dia nantinya berfungsi untuk membangun ya. Jadi dia menjadi protein pada matriks ekstrasel ya. Contohnya apa? Kolagen, keratin ya. Jadi itu sebagai pembangun ya, yang mendirikan gitu loh, apa ya, kayak semennya gitu loh Kak ya. Seperti semennya. Tulang itu berarti kerangkanya ya. Semen itu adalah proteinnya ya. Kemudian fungsional. Kalau fungsional dia tuh tidak berfungsi sebagai pendiri atau inventaris, tapi dia berfungsi dalam mengerjakan suatu fungsi tertentu. Contohnya apa? Ya enzim dan juga hormon. Ada bentukan ya protein, ada protein primer, kemudian sekunder, tersier dan struktura kuaterner. Ya Allah Kak, maaf ya. Karena banyak sekali pekerjaan hari ini. Nah, kemudian kalau protein primer ya strukturnya sangat sederhana ya. Kemudian lebih kompleks lagi sekunder. Kemudian di mana kalau sekunder itu ada ikatan hidrogen ya. Kemudian lebih kompleks lagi itu polipeptida ya.
itu adalah tersier ya. Contohnya apa ya, hemoglobin ya, terus kemudian beberapa hormon dan enzim ya. Kemudian quaternary structure ya, ini salah satu contohnya adalah insulin ya. Jadi tidak semua itu masuk ke kalau hormon pasti ini nih, enggak ya. Jadi tergantung strukturnya ya, struktur kimianya. Kemudian rumusnya ya, rumus kimianya ya tadi ada CHON ya. N-nya itu nantinya akan menjadi kerangka karbon ya. Kemudian maksudnya CO-nya karbon ya. NH3 adalah gugus aminonya ya. Seperti itu. Kemudian perjalanan protein ketika masuk ke dalam tubuh kemudian sampai keluarnya bagaimana, yaitu yang pertama adalah dari saluran pencernaan ya, dari mulut ya. Di situ ada pemecahan protein ya oleh amilase ya kan di mulut. Kemudian ini kalian nampaknya gimana ya ini ya. Terus kemudian ya akan dipecah menjadi polipeptida ya, polipeptida kemudian masuk ke lambung ya, ke lambung menjadi suatu asam amino ya. Ke lambung dipecah kemudian menjadi ke usus halus ya. Kemudian diserap sari-sarinya yaitu asam aminonya. Asam amino ya atau sari-sarinya dapat masuk ke dalam darah karena partikelnya sangat kecil. Kemudian masuk ke sel-sel tubuh ya. Asam amino ini melalui, ini gambaran kasarnya ya Kak ya, tapi tidak semudah ini ya, karena masih ada jalur-jalur TCA cycle dan lain-lain ya Kak ya. Jadi protein asam amino ini nantinya akan menjadi suatu protein ya, protein fungsional atau struktural ya. Kemudian mengalami katabolisme ya. Masih ingat ya katabolisme ya, katabolisme, anabolisme ya. Kalau menjadi lebih besar, kalau senyawa yang lebih kompleks itu anabolisme, kalau lebih sederhana itu namanya urea. Asam amino menjadi protein itu dua arah ya, jadi bisa berubah satu sama lain. Kemudian asam amino menjadi urea hanya satu arah, jadi kalau sudah jadi urea tidak bisa berubah menjadi asam amino lagi. Kemudian asam amino berubah menjadi senyawa amfibolik yang tadi sudah dijelaskan ya, senyawa yang bisa jadi senyawa yang lain ya, alias adonan mentah. Kemudian untuk produk khusus ya, seperti hormon, enzim dan lain-lain. Selanjutnya adalah proses protein ya. Proses protein ini, jika protein itu berlebih, protein itu tidak bisa dicadangkan, tapi dia akan dicadangkan dalam bentuk lemak ya. Lemak itu nanti akan menjadi cadangan kalori. Apabila asam amino berlebihan, maka sebanyak 2% protein tubuh itu akan degradasi, terutama protein otot ya. Kemudian 75% akan mengalami reutilisasi ya, yaitu untuk menjadi sintesis protein baru ya. Jadi memang asam amino sendiri kan tadi fungsinya adalah menjadi senyawa lain ya, produk senyawa lain. Nah, kemudian apabila di katabolisme, dia nanti protein bisa menjadi disintetis menjadi lemak ya kan. Kalau berlebih tadi loh Kak, berlebih jadi dia akan menjadi lemak atau juga glikogen ya. Kemudian produk khususnya dari proteinnya adalah serotonin ya. Produk khusus karena memang dia tidak hanya protein tapi neurotransmitter juga ya. Namun apabila kurang asam amino alias pada kondisi lapar, maka nitrogen akan berubah menjadi urea ya. Nitrogen akan berubah menjadi urea. Kemudian apabila kurang jadi gini Kak, tadi kan protein itu ada CHON ya. Nah, nitrogennya itu akan jadi urea gitu Kak maksudnya. Kemudian karbonnya apabila kurang, maka akan diambil dari senyawa amfibolik kemudian menjadi energi dan untuk sintesis atau pembentukan glukosa seperti itu ya Kak ya. Nah, ini adalah macam-macam asam amino. Asam amino, ya Allah kok ngantuk ya Kak ya. Jam segini soalnya. Asam amino itu ada namanya esensial dan non esensial. Ini kayaknya tulisannya hilang ya. Jadi esensial itu yang dari makanan ya, jadi dari makanan yang kita makan. Tapi kalau non esensial ya, yang sebelah yang pink itu dia tubuh kita dapat produksi sendiri ya. Jadi apa saja kalian bisa baca ya. Sebenarnya kalau biar lebih hafal itu ada lagunya Kak ya.
Insya Allah ada waktu bisa Burahma share di Instagram ya. Bisa follow Instagramnya Burahma @dancing. Aduh, di sini cukup nggak ya? Dancing microbe. Aduh, nggak cukup ya. Ya nanti ya kak ya. Dancing microbes ya, microbes ya. Silakan kalian baca sendiri ya. Jadi asam amino tuh ada 20 ya. Ada 20, silakan kalian hafalkan supaya tidak asing di telinga kalian ya. Kemudian selanjutnya untuk keseimbangan nitrogen ya kan. Jadi nitrogennya si protein masih ingat ya, strukturnya CHON dan nitrogennya itu perlu adanya keseimbangan ya. Protein kan di dalam tubuh bersifat dinamis ya. Ada pembentukan, ada penghancuran, ada sintesis, ada degradasi. Ada kalau sel kalian ya ada apoptosis ya, ada apoptosis alias penghancuran sel, ada regenerasi sel. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, nitrogen masuk lewat makanan. Masya Allah, udah ngantuk banget ini ya. Lewat makanan ya, dari protein ada gugus nitrogennya. Nitrogen keluar berupa urin, feses, dan keringat, jelas ya. Keseimbangan dikatakan positif apabila nitrogen yang masuk lebih banyak dibandingkan yang keluar. Nah, jadi itu dikatakan positif. Artinya sintesis protein lebih banyak dibandingkan penghancurannya atau katabolismenya ya, atau metabolismenya ya. Ini biasanya pada kondisi-kondisi penyembuhan, masa penyembuhan ya, masa pertumbuhan, dan pada kondisi hamil. Nah, itu keseimbangan nitrogen itu normalnya ya positif gitu ya. Namun ada keseimbangan negatif. Nah, berarti ini tidak normal nih ya. Tidak normal ya. Ini apabila yang masuk itu lebih dikit dibandingkan yang keluar. Nah, artinya katabolisme lebih banyak dibandingkan sintesisnya ya. Penghancurannya lebih banyak dibandingkan pembentukannya, yaitu pada saat kondisi lapar atau pada kondisi sakit. Nah, ini keseimbangan yang normal tadi positif ya, itu ya bagus juga positif karena memang pada masa-masa yang seharusnya dialami, yaitu pada masa pertumbuhan dan kehamilan ya. Tapi ada yang normal dan seimbang ya, di mana ini dilihat pada orang-orang dewasa yang sehat gitu ya. Kalau anak-anak kan masih masa pertumbuhan. Kemudian NH3 ini atau amonia ya, itu merupakan hasil metabolisme atau katabolisme dari nitrogen ya, yang harus keluar ya. Dia merupakan hasil juga sisa kalau bakteri itu dekomposisi fermentasi bakteri ya di dalam pencernaan ya terhadap sisa-sisa protein atau asam amino ya dalam makanan ya. Akibatnya kadar amonia dalam vena porta lebih banyak dibandingkan dalam darah ya, atau dalam sistemik. Amonia akan dirubah menjadi urea di dalam liver. Pada sirosis liver atau sirosis hati, kadar amonia darah akan meningkat apabila disertai perdarahan GI ya. Apalagi disertai dengan adanya perdarahan ya. Kemudian amonia bersifat toksik terutama pada sistem saraf ya. Terjadi bisa menyebabkan gangguan penglihatan, gangguan bicara, dan juga tremor, dan juga sampai koma hingga kematian ya. Nah, terus kemudian pada pasien dengan kerusakan ginjal berat itu terjadi uremia di mana kadar ureumnya itu meningkat ya. Seperti itu. Jadi ini masih berkaitan tentang nitrogennya protein. Lanjut. Sebentar. Jadi untuk apa sih pemeriksaan protein? Jadi untuk melihat gangguan metabolisme ya. Untuk melihat gangguan metabolismenya itu secara kongenital atau dari genetik ya, dari kandungan atau dari semasa kandungan atau dari turunan. Kemudian gangguan metabolisme ini memang jarang terjadi ya. Kalau di Indonesia jarang. Kalau di luar negeri mungkin ada ya. Cukup lebih banyak lah ya. Misal gangguan pembentukan kromosom, gangguan genetik seperti itu ya, karena adanya mutasi pada
suatu DNA mana gitu kan ya, itu sering terjadi kalau kita lebih ke arah infeksi ya kan. Kemudian diagnosanya tuh sulit, mesti jadi alternatif terakhir gitu loh ya, alternatif terakhir. Kenapa ini sakit ininya matanya? Oh mungkin karena infeksi bakteri. Oh bakteri nggak mempan. Oh kayaknya jamur nggak mungkin parasit dan infeksi dulu yang dijadikan tersangka. Nah ternyata saya cek ternyata adalah adanya kerusakan metabolisme ya. Kemudian fatal pada usia muda ya, jelas ya Kak ya. Kemudian dapat menyebabkan retardasi mental ya. Jadi karena gangguan pada kromosom juga kan Kak. Nah, itu kan menyebabkan juga sindrom ya. Nah, ini sindrom ya. Kalau penyakit yang disebabkan karena gangguan kromosom, gangguan pada sintesis protein dan lain-lain ya, mutasi. Nah, itu sindrom ya. Sindroma, kemudian mental atau retardasi mental itu kayak apa ya bahasanya kalian? Ya idiot itu loh Kak. Nah idiot ya. Kemudian terapinya adalah dengan adanya mengatur diet, mengatur makanan pada asam amino yang terganggu, misal pada gangguan triptofan atau gangguan alanin, arginin dan seterusnya, dan juga terapi ya. Terapi. Nah, itu kalau itu kurang paham ya bagaimana terapinya, namun itu menjadi alternatif penyembuhan ya. Selain dari asupan diet. Kemudian penyakit gangguan metabolisme itu kita kasih contoh yaitu gangguan enzim ya Kak. Jadi enzim itu kan termasuk protein ya. Jadi untuk membantu suatu produk ya, P ini produk. Itu bahannya adalah A menjadi B menjadi C menjadi DO. Nah, A menjadi B berkat enzim 1. Nah, B menjadi C menjadi berkat enzim 2. Itu sudah selalu seperti itu ya, perubahan protein. Nah, itu dibantu atau dipecah oleh enzim ya. Namun apabila enzim 3 cacat atau tidak ada, nah, otomatis ada penumpukan C, B dan A ya, sehingga tidak bisa menghasilkan suatu produk ya. Penumpukan metabolit akan menimbulkan gejala penyakit. Kemudian contoh gangguan metabolisme asam amino yaitu salah satunya adalah alkaptonuria, di mana itu adalah gangguan metabolisme tirosin ya. Di situ dapat adanya karakteristik di mana urinnya itu lebih gelap ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Ya, ini bisa kalian baca sendiri ya Kak ya. Jadi fungsi-fungsi dari asam amino, glisin, alanin, fenilalanin ya. Kemudian lisin untuk membantu pembekuan fibrin ya. Kemudian metionin untuk sintesis biosintesis. Nah, kemudian aspartat juga biosintesis urea ya. Kemudian asparagin dan seterusnya ya. Bisa kalian baca sendiri fungsinya ya. Lanjut. Nah, ini ya untuk identifikasi protein Kak. Nah, untuk penggunaan protein ini biasanya pada ya, kalau kita nih ya, kalau kita macam-macam Kak ya. Sebenarnya enzim hormon itu kan juga protein ya. Kita tahu itu juga ada pemeriksaannya untuk pemeriksaan protein urin ya, enzim hormon dan lain-lain itu sudah kita terapkan. Nah, ini yang memang kayaknya bukan kita yang melakukan, atau memang kita namun tidak banyak. Karena TLM ini kurang banyak dikenal ya, lebih taunya ahli biologi kayak gitu kan ya. Jadi yang di lab itu harus ahli biologi, padahal itu kan juga harusnya kita ya. Nah, ini ya contohnya adalah untuk pemeriksaan sidik jari ya, tes ninhidrin. Jadi dia itu akan memberikan kalau ada di situ suatu protein ya, suatu asam amino ya, itu akan membantu perubahan warna ya. Semua asam amino bisa menyebabkan positif ya, warna biru, kecuali pada prolin. Jadi kalau memang di situ ada sidik jari manusia ya, pasti kan ada protein-protein asam aminonya ya kan, seperti itu. Namun kalau yang kita tahu di film-film itu kan bukan pembacaan protein ya Kak ya, membaca sidik jari. Jadi memang motifnya sidik jari setiap orang katanya beda, seperti itu ya. Kemudian lanjut, ini ya untuk pemeriksaan asam amino sederhana ya dengan reagen
Contohnya adalah alfa naftol. Ini Kak, kalau alfa naftol itu biasanya dipakai untuk pemeriksaan MR, VPMR ya. PP atau MR ya, dikasih alfa naftol ya, nanti akan terjadi warna merah. Nah, berarti kalau merah berarti di situ bakterinya apa? Jadi ada hasilnya ya, PPMR dan seterusnya. Mungkin kalian sudah pernah praktikum. Nah, kalau untuk protein secara umum dia itu memeriksa suatu asam amino arginin dengan namanya reaksi Sakaguchi ya, Sakaguchi. Kemudian sistin ya, yaitu dengan reaksi nitroprusida ya. Di mana reagennya adalah nitroprusida dan juga NH3 encer ya, nanti terbentuk warna merah. Kemudian tirosin. Tirosin namanya reaksi Milon, di mana reagennya adalah HgNO3 ya. Kemudian HNO3. Nah, ini jika ada tirosin maka ada perubahan warna menjadi merah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi materi dari Bu Rahma tentang asam amino dan protein ya, untuk pendahuluan, karena minggu pertemuan adalah praktikum ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bismillah sih? Ya Allah, ngantuk rek, matek lu gitu. Alhamdulillah ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.